lanjutkan pelajaran kita masih membahas tentang Asmaul Husna. Kita membahas ini dalam rangka lebih mendalam lagi, lebih paham lagi tentang makna-makna yang terkandung dalam Asmaul Husna. Jadi setiap satu nama yang kita baca, kita tahu maksudnya apa dibalik kandungan nama-nama dari Asmaul Husna, sehingga kita lebih khusyuk lagi ketika membaca Asmaul Husna. Pada malam hari ini kita akan membahas salah satu nama dari nama Allah, Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, qala azza wa jalla, warzuqna wa anta khairur raziqin. Beri rizkilah kami dan engkaulah pemberi rizki yang paling utama. Ya, jadi itu dituangkan dalam salah satu firman-Nya, dan ada salah satu doa khusus agar kita diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Atau juga kita bisa doa yang lain, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa rizqan wasi'an. Ya Allah, aku mohon kepada ilmu yang bermanfaat dan rizki yang luas. Maksudnya rizki yang datangnya dari mana saja, bukan hanya dari satu tempat. Rizqan wasi'an. Ya. Kemudian dalam ayat lain, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, yang artinya sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallahu wal musa'ir qabid al-basid ar-razzaq. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Allah, sesungguhnya Allah yang menentukan harga. Ya, jadi bukan semata-mata perdagangan. Ya. Tapi Allah tahu, ya, Innallahu wal musa'ir al-qabid, yang menyempitkan, wal basid, yang melapangkan rezeki, ar-razzaq, dan pemberi rezeki. Nah, ini diantara nama-nama Allah SWT Ar-Razzaq yang dituangkan dalam Al-Quran. Apa makna dari jamaah sekalian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa makna dari Ar-Razzaq ini? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin rizki para hambanya. Ya, wasi'a khalqi kulluhum rizquh wa rahmatih. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin kecukupan rizki para hambanya, makhluk Allah yang begitu banyaknya, yang di udara, di darat, di lautan, yang terbang, yang merayap, yang berenang. Masya Allah, semua yang menjamin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang luar biasa menariknya, cicak yang di dinding kan merayap, makanannya terbang. Masya Allah. Ya, kalau bukan karena Allah yang beri rezeki, nggak bisa itu cicaknya, di akal kita nggak bisa. Makanannya terbang, cicak itu luar biasa, karena memang sudah jatahnya seperti itu. Ya Allah beri cicak itu makanan, sampai cacing-cacing, serangga-serangga, masya Allah, semuanya Allah yang menjamin memberi rezeki kepada hambanya, semuanya tidak terlewati. Warizqihi wa rahmatih, ya, dan Allah yang beri dan dengan rahmatnya. Yang kedua, di antara makna dari rezeki ini, yang pertama adalah warizquhu li ibadi naw'an. Rizki untuk para hambanya itu ada dua macam, jemaah sekalian. Yang pertama, rizqun am, rizki secara umum, dan itu meliputi semua orang, baik ahli ibadah, ahli maksiat, Allah berikan jemaah sekalian. Ini rezeki yang umum, manusia atau hewan Allah berikan rezeki, semuanya diberikan rezeki. Maka tidak perlu iri kalau ada orang, kok si fulan enak ya, gak ibadah kayaknya hidupnya tenang. Nah, karena ini Allah, rezeki ini yang siapa saja diberikan oleh Allah. Seperti yang lagi viral ya, yang luar biasa, anggota DPR hartanya luar biasa,
kayak gak habis-habis yang dijarah oleh kemarin orang emosi. Luar biasa hartanya tuh, 1 jamnya saja 11 miliar jam. Nih untuk bangun musola Darussalam mewah banget, cuman jam yang disediakan 11 miliar Bu, yang dipasang di sini untuk renovasi Darussalam mewah banget itu, Masya Allah ya. Jadi jangan iri kalau ada orang kok itu nggak ibadah, bahkan bukan muslim itu rata-rata sugih-sugih ya. Jangan iri jamaah sekalian ya, jangan iri dengan orang-orang yang hartanya melimpah, karena memang kita ibadah bukan untuk kaya. Jangan ngeluh, perasaan saya tahajud tiap hari, sholat duha tiap pagi kok nggak sugih-sugih. Memang kita ibadah bukan untuk sugih jamaah sekalian, kita ibadah untuk menyembah Allah agar nanti bisa kembali ke surga ya. Nah rizki ini umum, siapa saja manusia maupun hewan Allah berikan ya, makanya namanya rizki secara umum. Makanya al-barru wal fajir, orang baik maupun orang yang tidak baik, ahli ibadah maupun pelaku maksiat Allah berikan ya. Bayangkan kalau Allah yang memberikannya ibadah, itu pencuri nggak dapat itu ya. Ya tukang mabuk nggak bisa makan. Kenapa? Allah batasi rezeki umum ini hanya untuk muslim. Kelaparan yang bukan muslim, kelaparan hewan-hewan. Karena namanya rezeki umum, semuanya Allah berikan, ahli maksiat, ahli ibadah, hewan, ya semuanya Allah berikan. Nah ini yang membedakan jamaah sekalian rahmati Allah SWT. Wal awwalina wal akhirin, orang pertama sampai orang nanti terakhir Allah beri rezeki ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi sebagai pemberi rezeki abadan selamanya. Adapun warizqun khas, rezeki umum adalah rizqul qulub, rezeki yang ada pada hati ya. Allah berikan hidayah ini yang namanya rezeki khusus. Panjenengan bisa datang ke sini ngaji itu rezeki. Jadi harus pahami jamaah sekalian, rezeki itu ada 2, rezeki umum dan rezeki khusus. Rezeki umum itu Allah tidak pilih-pilih, semuanya Allah berikan. Bahkan bisa jadi ahli maksiat lebih kaya daripada ahli ibadah, karena bisa jadi orang yang ahli maksiat ya sebetulnya tadinya dapat jatah surga tapi dibayar tunai di dunia. Makanya Umar bin Khattab ketika diundang jamuan makan, melihat makanan yang lezat-lezat nggak sanggup makan. Ini kita dokoh ya, apalagi di walimahan tinggal milih. Ada sup, bakso, some, sate, apa nih, enteng, gentong, apa namanya, dimakan semua. nggak ragu-ragu gimana. Terakhir makan besar. Umar bin Khattab nggak sanggup jamaah sekalian. Kenapa? Khawatir bahwa nikmat yang sekarang dimakan adalah jatah surga yang dikurangi dibayar sekarang. Masya Allah, kita nggak mungkin ingat ya. Yang penting nikmat ya, itu nih rezeki yang umum. Rezeki yang khusus adalah rezeki Allah yang berikan kepada hati para hambanya yang beriman ya. Hadzal khas bil mu'minin, rezeki khusus yang dimiliki oleh orang beriman ya. Apalagi sekarang orang banyak terjebak dalam judi online, tidak di kota tidak di kampung, judi online sudah nyebar. Itu orang yang pengen jalan pintas ya. Termasuk juga orang yang nyari pesupannya, uang yang dilipatnya digandakan. Masya Allah, itu bukan rezeki secara khusus. Rezeki khusus adalah kemampuan orang beriman untuk mencari rezeki yang halal, itu rezeki khusus ya. Kemudian juga ya, rezeki yang diberikan para hambanya itu berupa kemudahan dalam mencari kebenaran. Makanya kita bisa mudah ngaji, bisa istiqomah, itu nikmat yang luar biasa yang tidak ada tandingannya ya. Berikutnya jemaah sekalian rahmati Allah SWT, buah mengimani nama-nama Allah yaitu Ar-Razzaq. Awalan yang pertama, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberi rezeki kita ya. Kita tidak boleh ya membuat tandingan Allah ya. Bayangkan jemaah sekalian, 24 jam Allah berikan kebutuhan kita, kesehatan. Bayangkan
semuanya diberikan gratis. Ini musim pandemi dulu kemarin ya, orang nyari oksigen yang kecil saja luar 2 juta dibeli jemaah sekalian. Musim pandemi. Sampai teman saya jualan nanti nyari ke Bantul, ke Jogja demi memenuhi permintaan 1 tabung oksigen mahal. Ya kita gratis. Kita gratis jemaah sekalian ya 24 jam, dan kita baru kerasa betapa berartinya penglihatan kita, betapa berartinya pendengaran kita setelah dicabut kenikmatan. Ya. Kita kemarin mungkin tidak sering-sering mensyukuri nikmat pandangan. Begitu umurnya sudah 40, 50, nggak pakai kacamata nggak bisa. Paling kemarin 20 tahun nikmat punya pandangan yang sempurna, dicabut kenikmatan mata baru merasa oh ternyata kemarin kita kurang bersyukur. Ya, tapi memang sudah alami ya, kalau sudah umur 40 penglihatannya tidak maksimal. Jadi jamaah sekalian ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk terima kasih kita kepada Allah yang fokus ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara 3 dosa besar, yang pertama menyekutukan Allah sementara Allah yang beri rizki. Yang kedua mencela orang tua saudaranya. Yang ketiga berzina dengan istri tetangga. Makanya tidak layak kita membuat tandingan beribadah sementara adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita secara cuma-cuma. Yang kedua, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu memenuhi jatah rizki hambanya sendirian. Ya. Dengan kekuatannya yang menjadikan kita yakin atas kemampuan Allah memberi rizki kepada kita, hati kita menjadi tenang. Pokoknya yang penting usaha, nanti yang jamin rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Jawa itu saking tawakalnya, obah pasti mama, karena saking tawakalnya yang penting keluar rumah. Ya, kayak mungkin saya pernah merasakan jemaah sekalian, awalan di Prambanan kan saya baru lulus kuliah. Ya suruh ya sementing pulang, sementing pagi-pagi ngeluarin rombong siap dagangan soto, sementing keluar rumah ya dapat jualan dagang jemaah sekalian. Sudah pernah ngerasani, yang penting sepertiga malam doa minta dilancarkan rezeki, pada subuh keluar toto semuanya berdoa, ya alhamdulillah dapat pelanggan. Sementing obah mama, itu tawakalnya orang Jawa. Ya, sebenarnya sudah keluar rumah, sudah berusaha ikhtiar, dan itu bentuk keyakinan yang kuat jemaah sekalian rahmati Allah. Makanya buah dari meyakini kekuatan Allah dalam memberi rezeki seorang hambanya, hatinya menjadi tenang. Banyak sungguh aneh kalau ada orang sudah punya pekerjaan kok masih gelisah, padahal dia sudah punya pekerjaan. Ya, zaman sekarang nyari pekerjaan sebetulnya tinggal kreatif. Wal qalbu ya tutmainnah fi qalbi was sakinah, dan ketenangan dalam hatinya, wa adamul hala wal khaf, dan tidak adanya ketakutan, kegelisahan, kegundahan dalam masalah rezeki. Ya, wal khaf ala rizki, dan ketakutan atas rezeki. Ya, makanya jamaah sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus yang penting tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan akan masuk surga orang yang memiliki hati seperti hatinya burung. Kemudian dijelaskan lagi, diperinci lagi, ya ini ketika seorang bagus tawakalnya kepada Allah, maksimal ketergantungannya kepada Allah, maka Allah akan beri rizki seperti rizki ya kepada seekor burung. Jadi burung saking tawakalnya, pagi-pagi lapar ya masih optimis, nggak ngeluh ya, apalagi ngoceh di media sosial ya. Burung pagi-pagi berkicau, nggak ada cadangan makanan, jenengan silahkan cek ya, kecuali burung yang dipelihara suami panjenengan, ya itu udah dijatah. Jadi burung yang di pohon punya sarang, ada anaknya, nggak ada jatah makanan tiap pagi, yang penting terbang. Sore hari dalam keadaan
perutnya kenyang dan anak-anaknya juga kenyang. Maka di sini orang yang bagus tawakalnya seperti tawakalnya burung, maka akan masuk surga jemaah sekalian. Nah, zaman sekarang kadang lemah tawakalnya kepada Allah. Baru susah sedikit nyari jalan pintas. Ke Gunung Kawi, Masya Allah, ke tempat penggandaan uang, Masya Allah. Berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang ya makna yang terkandung dalam Ar-Razzaq, ya, ala asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Ar-Razzaq dari nama, salah satu dari nama Allah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Al-Latif, maha lembut. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ya sebagai Ar-Razzaq menunjukkan kelembutan Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Allah menjamin hambanya, sekalipun terkadang ada hambanya yang bermaksiat, berdosa, tidak diputus rizkinya. Bayangkan yang ada seorang hamba kalau maksiat dikurangi rizkinya, enggak, ya. Ada orang mungkin telat ibadahnya, Allah potong jatah rezekinya, tidak, Allah tetap lanjutkan. Itulah maha lembutnya Allah SWT. Nah, kita ke anak kita dihukum, ya, nggak belajar, nggak tilawah, samunnya dikurangi, Masya Allah. Karena Allah tidak, jemaah sekalian, karena maha lembutnya, Al-Latif, Al-Hakim, ya, Al-Qadir, Ar-Rahim, penuh kasih sayang. Itulah Ar-Razzaq. Hikmah dibalik Ar-Razzaq, kemampuan Allah menjamin rizki seorang hambanya tanpa peduli hambanya ibadah atau tidak ibadah. Bahkan ketika seorang hamba bermaksiat, Allah tidak cabut rizkinya. Bayangkan ya, Allah cabut gara-gara kita maksiat. Ketika kita melanggar perintah Allah, dikurangi kesehatannya, tidak, ya. Yang berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ya, kecintaan yang besar seorang hamba ketika mengenal sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-ismul karim, ya, fi qulubi awliya. Jadi orang beriman, wali-wali Allah, dengan mengetahui Ar-Razzaq, dia makin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti panjenengan dulu waktu masih anyaran dengan suami panjenengan, makin melihat kebaikan suami panjenengan, makin cinta kepada suaminya. Nah, orang beriman demikian. Makanya tujuan kita bahas Asmaul Husna agar kita tambah cinta kepada Allah, agar makin ta'zim, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dialami oleh, ya, fi qulubi awliya illah, di dalam hati wali-wali Allah, ya. Maka orang beriman layak untuk mempelajari, ya, nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia akan menambah, ya, keimanan kepada Allah. Kemudian berikutnya jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seagung-agungnya apa yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari rizki adalah berkah, ya. Maka kita sering sedikit, yang penting berkah. Itu yang dimaksud seagung-agungnya rizki dari Allah adalah adanya keberkahan dari harta kita, jemaah sekalian. Makanya kita harus mencari sumber-sumber keberkahan, ya. Dengan baca Al-Quran, itu pintu keberkahan, jemaah sekalian. Dan di antara sumber keberkahan yang luar biasa adalah birrul walidain. Kemudian juga rajin datang ke masjid, itu pintu-pintu keberkahan, ya. Maka di sini di antara rezeki yang agung yang Allah gantikan dari rezeki tersebut adalah wal barakah, ya, keberkahan. Fihi taqwallah, yang di dalamnya ada pada hati yang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dari riwayat sebaik-baik harta yang diberikan adalah harta yang diberikan kepada orang yang beriman, ya. Makanya rizki yang berkah hanya pada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, karena hartanya digunakan dengan benar. Salah satunya untuk infak dan sedekah. Makanya
di antara bentuk keberkahan disebabkan harta yang disedekahkan adalah berkah bentuk penjagaan kepada harta dan keluarganya. Jadi bisa jadi panjenengan rumah tangganya adem ayem tentrem sampai hari ini, bisa jadi ada sedekah yang bermanfaat dari harta panjenengan yang dikeluarkan. Karena kata ulama, bentuk keberkahan adalah penjagaan kepada harta dan keluarga. Jadi itu diantara seagung-agungnya bentuk ya rizki yang diganti oleh Allah adalah berkah yang ada pada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala wa ta'atihi dan mentaatinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan baginya jalan keluar. Ya, surat At-Tolaq 2-3. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikannya rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Ini namanya berkah jemaah sekalian. Maka barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah berikan padanya jalan keluar. Dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Makanya jangan sekalian rahmati Allah SWT, selama seorang hamba taat kepada Allah, maka Allah akan memberikannya rizki dan keberkahan. Kemudian di antara buah mengimani ar-razzaq adalah hendaknya setiap mukmin yang mentauhidkan Allah, yang dia menjadikan sebesar-besar tujuannya adalah mencari rizki dengan usaha yang maksimal, ya, sehingga apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya, ya, dan di samping itu Allah memberikan kepadanya jannah. Wal fal jannatu a'dhamur rizq, dan surga adalah seagung-agungnya rizki. Jadi jangan sekalian dirahmati Allah SWT, jangan sampai demi dunia terus dia lalai dari mendapatkan hakikat dari rezeki tersebut. Karena hakikat dari rezeki bagi orang beriman adalah ditempatkan di surga. Makanya kita jangan sampai sehari lupa berdoa minta surga. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Tapi kita insya Allah sudah terbiasa ketika menutup doanya dengan sebelum tutup adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu jauh sekali rahmati Allah SWT. Hendaknya seorang beriman, ya, yang benar akidahnya, menjadikan sebesar-besar keinginannya adalah mencari rezeki yang mulia, yang agung, yakni surga. Ya. Silahkan kita mencari dunia sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa hakikat rezeki yang sebenar-benarnya. Ya. Karena ada orang yang suka 24 jam kurang demi memperbanyak harta, lupa rezeki yang sebenar-benarnya di surga. Halal haram tidak peduli. Ya. Dia lupa bahwa rezeki yang agung, yang utama adalah dimasukkan ke dalam surga, karena a'dhamur rizki wa afdaluhu wa akramahu. Jadi surga itu semulia-mulianya, sebesar-besarnya rizki yang Allah berikan kepada seorang hamba. Makanya wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kalian lupakan jatah kalian di dunia. Silakan nyari rizki, silakan, tapi ingat walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhir itu lebih baik. Makanya harus seimbang antara dunia dan akhirat. Waktunya bekerja, ya bekerja. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya piknik, ya piknik, monggo. Ini ada waktu longgar dan ada uangnya, ya Masya Allah. Kemudian faedah tersebut, faedah berikutnya, bahwasannya iman seorang hamba dengan mengimani nama-nama Allah Ar-Razzaq, ya, menjauhkannya dari hati yang pelit, ya, yub'idu 'anil qalbi syahwal bukhl,
Jadi dengan mengimani nama-nama dan sifat Allah Ar-Razzaq, menjauhkan seorang hamba dari hati yang pelit, kikir. Kenapa? Yang memberi rezeki sejatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tangannya lah mafil yati minar rizki, di tangannya dari rizki, ya. Wa ma fi qalbi min ilmi wa hidayah, dan apa yang masuk ke dalam hati, ya, jadi ilmu dan hidayah. Huwa minallahi wahda, yakni dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa huwa rizquh, dan dari dialah, yakni Allah, rizkinya. Maka seorang hamba tidak layak untuk pelit, kikir, karena semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.